kita hari ini aku main di Malang. Siapa lagi? Kenalkan. Oke teman-teman, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Dan juga kalau udah nonton, tag-tag kita berdua. Nah, teman-teman jangan lupa pokoknya nonton sampai habis. Dan sebelum yang belum pernah nonton, nonton dulu YouTube yang seri-seri tanaman lainnya ya. Oke teman-teman, hari ini kita main ke teman ya, teman aku bilangnya sih guru Iya. juga lah, guru ya. Oh bukan lah kalau Atau guru. pengalaman ya, yang lebih berpengalaman lagi. Hari ini kita main ke Malang, ke tempatnya Spesija. Terima kasih banyak nih. Wah jangan terlalu berlebihan lah Bu. Oke. Oke, Om Ini Hen, apa kabar? alhamdulillah kabar baik Bu Mos. Iya. Dan Bu Mos sendiri gimana ini? Alhamdulillah Jauh-jauh baik. ya dari Jakarta sana ya, Iya. Soan nyamperin lah ke ke Om Malang Hen. ini. Main Waduh. juga turut berduka cita ya Om. Oh iya, terima kasih Iya, terima buat kasih. semuanya untuk doanya juga buat Bu Mos gitu. Oke teman-teman, Om. Terima Saya kasih. grogi nih Gimana? sebenarnya Jangan grogi. grogi, jangan tenang, Iya, tenang, tenang, tenang soalnya aja. saya orangnya demam kamera sih gitu. Iya. Kameranya kecil gitu. Iya. Oke Gimana, Om Hen, gimana? apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Mos. Iya, Jadi, makasih. Aku udah boleh main lagi ke sini. ya Udah berapa sama-sama. tahun ya? Udah lama ya? Ada kayaknya 2 tahunan ya, dua tahunan Tahun. ada kayaknya. Lumayan ya. Iya. Oke Jadi teman-teman, udah lama. udah lama sih Bu Mos nggak kesini. Terakhir sama Apaan ya? Dika ya kemarin. Oh iya, Gitu. sama Iya, Dika. Aku Dika. naik ini, main para layang. Ah ya, ke Paralayang. Para Iya. layang, ya, 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 ya. Om Hen, Iya, iya, ya gimana Mus? teman-teman pengen kenal nih Om Hen siapa? Oh iya, boleh tahu nggak Instagram Om Hen apa ya? Instagram saya Space Hijau. Space Hijau. Iya, Oke. teman-teman bisa nggak apa-apa nih sambil promosi Boleh Instagram dong, saya. harus. Oh Teman-teman iya. biar kenal Om Hen dengan Instagramnya apa. Iya, Instagram saya Space Hijau, Space TikTok Hijau. saya juga Space Hijau. Space Hijau. Dan teman-teman bisa mampir ke website saya ke spacehijau.com. Di sana ada beberapa list dan katalog ya Oh, buat mantap. barang yang tersedia gitu. Oke. Gitu. Oke. Om, pengen tahu sih Om, sejarah Om Iya. Hen tuh dulu main tanaman dari tahun berapa sih? Aslinya saya itu dibesarkan sebelum saya lahir, bapak saya itu di tanaman hias ya, terutama landscape ya. Landscape ya Om. Beliaunya itu almarhum seni rupa, ya mahat, matung sama landscape ya, terutama relief, kolam, Keren. tebing ya. Dari situ saya dibesarkan udah di nuansa tanaman ya, di nuansa tanaman Iya sama benar. ya keseharian mainan sama tanaman sepulang sekolah gitu. Kadang aku pas SD itu ingat waktu itu disuruh bantuin Repotting. ya setek-setek tanaman stek hias tanaman gitulah hias. gitu. Sama Gitu. sama bapak. Apa Iya, panggil bapak ya? iya bapak, Ya. bapak saya almarhum itu. Panggil apa? Ya, Di stek. Oh, belajar apa dulu? Tanaman apa yang pertama kali di stek? kayaknya dulu tanaman landscape ya, Oh, kayak landscape. asoka gitu, Oh, asoka. suruh nyetekin asoka gitu di polybag kecil itu tiap pulang sekolah itu aku sering bantuin itu. Aku ingat Dapat itu. uang jajan dong. Dapat Habis dong. Ayo stekin Gitu. nanti dikasih uang jajan biasanya Iya. anak kecil ya. Oh, Ya, gitu jadi ya. ya dari saya jadi sampai segini tuh hasil dari tanaman sih, dari tanaman. Tapi terutama juga bapak saya juga ada di seni rupa kan, kayak matung, Iya. ngelukis juga. Saya basicnya juga di seni rupa, Bu. Bisa Bu Mos, bisa matung juga. Iya, Wis. terus relief, ya iseng-iseng coret-coret di kanvas lah gitu, belajar gitu. Oh, bisa. Gitu. Keren. Tapi masih lanjut sampai sekarang. Ya kadang sih, kadang untuk ngisi waktu kalau pas jenuh di tanaman, saya juga masih suka coret-coret di kanvas gitu. Tapi nggak pernah saya publikasi sih, malu sama ini Berarti coretan cuman sendiri gitu. hal penikmat orang rumah aja yang nikmatin. Iya, cukup saya aja. Kadang saya kasihkan ke teman, kerabat gitu. Iya. Oh,
gitu. Jadi mulainya dari landscape ya. Ya, Terus dari Om landscape. Hen dulu gimana sih kok bisa kenal aroid? Ya kita bilangnya aroid ya. Iya, iya, Khususnya iya. mungkin di sini Eh, kebanyakan anthurium kan saya lihat Anthurium, ya. ya betul. Gimana waktu kena racunnya bisa jadi spes hijau dan ya Om Hen Oh kita iya, bilangnya eh, anthurium hitaman ya. iya, Bener iya, nggak? iya, iya. Gimana dulu? Eh, Awal dari kata space hijau itu aslinya dulu kan saya di landscape itu sering promoin berikan space hijau di rumah Anda biar terlihat biar Hmm. apa memberikan kesejukan dan kenyamanan bagi penghuninya. Moto saya Oh itu gitu. waktu promo landscape itu Mm, mm, gitu. mm, Nah, mm, mm. sering menyebut kata space hijau, akhirnya gimana kalau aku bikin Nama akun akun. sosmed lah Heeh. gitu, space hijau aja lah gitu. Hmm. Gitu dari situ aku kalau kenal di Aroid sih sebenarnya awal dulu dari dulu udah suka kuping gajah ya, Kuping terutama gajah. anthurium ya. Iya, iya, iya. Dulu belum ada penyebutan papilila minum atau apa itu di rumah saya itu aku nggak tahu kefokus Hitaman itu. ke iteman. Apa dulu jenisnya? Nggak tahu ya? Dulu itu bapak saya punya koleksi udah punya papilila minum. Dulu. Iya, Tahun ada berapa? dakponik Tahun berapa sebelum itu Om? ya mungkin aku waktu SMP ya. Waktu SMP itu Itu berapa? udah ini ya, udah loh kok apa tanaman kuping gajah ini kok saya suka sama Eh, karakter apa bludrunya ya, iya, iya. bludru. Kalau dulu kan Velvet ya? nyebutnya Oh, ya bluedru ya? Iya. bludru ya. Mm, mm, Nah, mm. dari situ belum ada kata papilina minum, belum tahu Belum. jenisnya apa, Mm, ini mm, mm. kuping gajah apa, anthurium Mm, apa. Aku udah tertarik di mm, mm, situ. mm. Dan dari situ ke depannya sebelum Covid ya kayaknya ya, sebelum Covid aku coba nih stek-stek gitu, Hmm. stek-stek terus Tapi tanaman Bapak itu gimana? Udah iya, kena stek juga? iya, aku Kena stek, pisau aku juga. cutting-cutting, ya, Heeh. ya basicnya ya ilmunya dari Mm. bapak saya Iya, sih. iya, iya, iya. Cara budidaya, cara ini semua saya peroleh dari bapak saya gitu. Hmm. Jadi di situ punya beberapa tanaman kuping gajah itu iseng aku posting di waktu itu Facebook, Masih viral kan? ternyata laku gitu. Hmm. Laku dari situ laku tanaman kuping gajah saya itu waktu itu masih cuma 200.000 kayaknya gitu. Segede apa, Om? Itu dakponik. Oh, dakponik. Dakponik pertama kali saya jual 200.000. Oh. Dan itu pun belum ada kata-kata dakponik. Aku Hmm. menyebutnya cuma anthurium dakpom gitu Oh, aja. dakpom. Ya, 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 ya. dari situ muncullah berkembangnya waktu ya. Hmm. Muncullah ada istilah nama pasar dakbinik dan Dakpinik. Ya, lain-lainnya ya, gitu. ya, ya. Oh. Nah, lebih seperti itu. Jadi mulai dari situ. Terus jadi beli. Iya, Ah. dari situ Tapi belum eh jadi penjual ya, masih koleksi jadinya. iya masih koleksi Oh. tapi semi ada yang lebih aku mau beli sesuatu yang aku ingin jenis ini aku jual yang lain kalau punya 5 gitu ya Heeh. aku jual 3 buat beli yang lain gitu. Oh. Awalnya dari kecil Hmm. sih Ya, 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 semua ya. aku beli satu jenis itu nggak langsung indukan ya Bu Mos. Mm-mm. Yang Itu medium lah ya. ya yang ada di pasar semampu aku beli ya Mm-mm. karena saya juga bukan pemodal yang punya modal gede atau dari keluarga kaya raya atau gimana gitu Ya, ya, saya ya, ya. semua Perintis iya teman. kita itu mental perintis ya bukan Ya, ya ya. warisan dari bapak saya ya cuma tanaman aja ya nggak Hmm. punya tanah nggak punya Hmm. pekarangan Hmm. atau warisan uang banyak atau apa ya Hmm. ilmu sama tanaman itu aja yang Ya, ya, ya. diwariskan gitu. Jadi dari pemodal kecil saya itu nggak langsung beli induk-indukan ya Hmm. dulu beli kecil-kecilan waktu itu. Nah dari situ seperti saya bilang aku mau beli sesuatu harus aku perbanyak dulu aku jual dulu untuk beli yang lain lagi gitu. Jadi Hmm. ceritanya awalnya gitu nggak Ya, langsung ya.
asal beli. Ya Itu kan semuanya. bagi pemodal yang punya modal Be- gede kan. Iya, Kalau saya dulu ngerintisnya dari pot satu kecil lah ya. pohon, aku gedein dikit, aku cutting, aku jual ujungnya. Hmm. Yang penting nyisa bonggolnya lah gitu. Balik modal dari ujungnya itu aku beliin jenis lain gitu dan seterusnya gitu. Kebanyakan yang dibeli Om waktu itu papi-papi aja. Karena saya dari Sukanya. awal udah tertarik ke jenis Papilio minum, kayak karakter duck form itu garang ya, Iya benar. apa ya, sangar Banget gitu, gitu, sangat. laki gitu, kayak laki gitu. Iya. Jadi dari situ aku suka yang tekstur yang muscle sama yang duck form, terutama Hmm, kayak terlepas dari Papilio minum itu ada luxury, yang betul. penting bagiku yang karakter-karakter apa sama tekstur sangar itu yang aku suka, Hmm. terutama yang gelap gitu. Jadi pertama suka banget apa dulu dakponik itu aja Kalau pertama suka tanaman waktu itu jenisnya eh bapak saya pernah punya, pertama kali saya lihat sukulen. Iya, malah sukulen. Oh, sukulen, sukulen iya, ya. iya sukulen. Itu jenis sukulen itu bapak saya beli dulu entah dari mana, itu bawa satu pickup itu sukulen itu, apa ini unik. Nah itu dari situ saya suka, waktu itu SD kayak. Waktu Eh, SD itu udah eh, tertarik ke tanaman, pertama kali ya sukulen itu. Kan ya ya ya. bentuknya unik, Mm, mm, mm. jarang dilihat. Ya ya aneh, warna-warni mungkin Iya ya kayak gitu ya. betul Ya ya ya. gitu. Cuman kalau dari Anthurium yang tadi awal-awal yang punya Bapak itu Iya, ya iya. ya. Itu jenis apa papi? Kalau kalau dilihat Ya kalau sekarang apa bilangnya? kalau sekarang itu ya Duck Phoenix itu. Oh, Dak Ya, Pinik itu jenisnya. sebelum Belum ada. beredar di pasar, booming di pasar, itu di kebun saya udah Mm. ada gitu. Oh, Gitu. belum ada FS dan belum ada Iya, ya. gitu. Keren. Oke oke. Berarti pengalaman Om Hen ini dari Bapak lah ya Iya, semuanya. semuanya ya Dulunya dari Bapak lah ya. dari bapak. Nggak ada tempat-tempat lain. Kalau tempat lain, terutama ya kerabat-kerabat bapak saya itu, saya sering diajak main ke tanaman, ke kerabat bapak atau teman bapak itu, sering main ke situ kadang, ya silaturahmi sambil tanya-tanya sama Ke siapa Om biasanya? ya ke, ada Pak Arpai, dulu diajak ke Pak Arpai, Pak Arpai, orang senior, sini juga. iya Oh, Batu, dia maestro bonsai ya Maestro sekarang. bonsai. Nah, Oke. Halo Bapak, salam kenal. Oh, ke sana. iya, Ya, ya, ya. sama ke Pak Kendil, ke keluarga, ya banyak lah. Sama dulu juga sering apa ya, kalau nggak tahu gitu, Ya. tanya ke teman-teman bapak gitu. Oh, gitu ceritanya. Iya, Mantep Om. Oke Om, kan kan Om waktu itu kan udah beli yang hijauan ya, yang kecil-kecil, iya. membesar. Kapan Om bisa tahu cara nyilang-nyilangin tanaman? Oh ya ya, Mm-mm, waktu mm-mm, sebelum aku budidaya jenis kuping gajah papilila minum kayak di belakang ini ya Bu mm-mm, ya. Itu dulu sempat booming anthurium seperti Hokeri, Jimani itu. mm-mm. Itu aku waktu kalau nggak salah mungkin 25 tahun yang lalu ya. Ya Wow, 25 tahun yang lalu keren. itu bapak saya kan lagi booming-boomingnya Hokeri Iya sama betul, Jimani kan. betul, betul. Nah di situ aku belajar dari situ, lihat Hmm, caranya orang-orang nyilang itu. hmm. Oh dari serbuk sarinya Bisa ke, ditempel ke tongkol yang lain gitu. mm-mm, Dari basic itu aku terapin ke anthurium atau kuping gajah jenis hmm. papil atau dan ya, sejenisnya lah gitu. 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 Jadi dari mulai itu udah paham lah ya. Jadi Iya. dari kecil-kecil tiba-tiba beli indukan atau udah ngebesarin baru Iya, mulai ngilang-ngilang. ya. Oh, oke Jadi oke. awalnya dulu saya bukan seorang breeder atau apa, nggak ada niatan ya, nggak ada Mm-mm, gambaran untuk jadi mm-mm, petani mm-mm, anthurium atau apa gitu. Awalnya saya dulu itu cuma iseng main di sosmed, ternyata ada yang orang bule nih mm-mm,
mau beli tapi saya nggak tahu caranya ekspor atau apa gitu. Gimana nih saya cari tahu lah gitu sampai saya penasaran gitu. Orangnya suka penasaran jadi saya juga bukan lulusan sekolah Pertanian. tinggi Oh atau ya. pertanian ya, saya cuma lulusan SMA waktu itu dan nggak punya relasi yang ini, tapi dengan tekad yang apa ya, ibarat semangat ya, itu aku cari tahu gimana caranya kirim, ternyata laku dengan Kirim ke luar negeri nominal, tuh. iya, Iya, udah terus kirim. pertama dulu saya minta bantuan temen nih untuk Mm-mm. ngirimin yang bisa jasa Dulu ekspor gitu siapa? awalnya. Masih ada daerah Dulu sini. ya daerah Oh, sini. Heeh. Akhirnya berkembangnya waktu mm-mm. saya bisa ekspor sendiri dan punya modal bisa buat beli induk-indukan itu. Dan saya awalnya ya hunter. Hunter ya. Hunter, jadi ada bos dari luar itu suruh cariin anthurium. Mm-mm. Di saat waktu Pilo sama Monstera itu lagi booming. Pas COVID lah, Ya, pas COVID itu, waktu itu ada 2019 ya. seorang bule dari Hong Kong itu Mm-mm. yang sekarang jadi eh, bos salah satu teman kita dari Bogor lah gitu. Oh. Dulu itu bos saya Oh ya ya yang ya. bisa ngejadiin ngemodalin aku sampai gede itu. Mm-mm. Itu awalnya di saat Monstera sama Pilo lagi hype-nya, lagi tinggi, harga Mm-mm. tinggi. Aku tawarin, bos nggak cari ini. Oh enggak, aku udah punya banyak nih. Kamu khusus hunting anthurium jenis ini. Oke, ya dari situ aku punya modal nih. Aku mulai kesulitan, ngerasa kesulitan cari bahan terus capek. Dari situ inisiatif untuk wah kalau gini terus saya capek nih kalau nggak tani sendiri, nggak Mm-mm. produksi sendiri. Lama-lama kelamaan saya cari bahan kesulitan nih. Mm-mm. Akhirnya saya mencoba untuk bertani sendiri gitu. 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 Terus punya Hmm. imajinasi nggak sih tiba-tiba oh pengen yang ini jadi ini imajinasinya bakal jadi ini ada nggak sih atau emang Eh, sembarang aja gitu atau gimana Om iya, waktu waktu mau menyilang ini tuh ada apa jabi ke jabi-jabi saja saya pengen ini deh lucu lucu jadi ini bagus sama ini itu tuh ada nggak sih iya yang harus apa emang harus kayak gitu harus kayak gitu sih. oh harus Mungkin kayak gitu sebagai mungkin bahasa kerennya breeder ya. ya Kalau saya mungkin pembudidaya ya, petani kecil ya dari desa. Jadi enggak banyak temannya sebagai petani hmm. mungkin harus punya inisiatif ya atau imajinasi sendiri. Mungkin hasil akhir itu Allah yang menentukan ya Bu ya. Mhm. Kita mungkin cuma bisa mencoba ya. Mhm. Sekiranya berimajinasi bagusnya ini tuh disilang apa ya? Atau mau pengen nyiptain seperti apa. Nah, itu kita Mhm. cari bahannya atau ibarat kita mau masak rawon nih, mau Iya, bumbu-bumbunya apa nih gitu. Nah, benar-benar gitu. semuanya harus disiapin Iya, ya. harus disiapin. Untuk Enggak, rasanya pengennya warna ini atau itu juga disiapin iya, ya. terus Oh, terkonsep gitu. terkonsep. Seperti Oh halnya ya. saya ciptakan hybrid-hybrid seperti Galaxy, Mameru dan lain-lainnya Galaksinya top. itu juga apa ya dari imajinasi saya Iya. pengen punya tekstur daunnya gelap Heeh. bertekstur yang berkerut-kerut gitu maskel gitu Mas Kal. gitu dan itu apa ya sekiranya bagus gitu bahan yang Hmm. bagus akhirnya aku punya X1 aku tempel dengan dak pinik yang punya tekstur waktu Hmm. dulu Hmm. kalau X1 kan terkenal paling gelap ya mungkin Hmm. di antara ini 11-12 sama AOS lah gitu jadi velvetnya saya ambil Dapat dari lah ya. X1 Mm-mm. maskelnya saya Mm-mm. ambil dari dak pinik gitu kurang lebih seperti itu Oh gitu ya, berarti terkonsep semuanya ya. kurang lebih seperti itu Nanti bakal F2 F3-nya bakal gitu juga dong. mungkin kedepannya akan begitu Bu tapi untuk saat ini kenapa saya nggak bikin F1 F2
itu saya merasa berterima kasih ya karena beberapa hybrid saya itu udah disupport teman-teman yang beli, ngasih kesempatan teman-teman biar produksi sendiri. Pertama kali produk kayak Galaxy biar dikembangin dulu lah gitu. Jadi biar temen Ya padahal dilempar ke pasar di ke biar teman-teman ya. yang ngebuat lah gitu. Aku itu bentuk apresiasi saya sebagai seorang petani ya. Saya merasa bangga kalau hybrid saya udah dibikin induk atau menyebar kemana-mana itu, dan orang pede untuk ngebuat silangan dari produk saya itu merasa suatu apa ya, kebanggaan tersendiri gitu. Mantap sih, mantap mantap Iya. ya ya. Ya kita yang banyak ya apa produk yang waktu itu kan Galaxy yang booming banget Galaxy. Iya, Terus mungkin ada apa lagi jenis Mahameru, Mahameru, ada Bavana ya mungkin, Bavana ya. ada Terus Lavarok, banyak ya. Hammerstone, Chameleon, Chameleon, Hammerstone, Jumarin, Pluton. Pluton. Wah banyak banget Iya, teman-teman. Pokoknya itu. harus punya sih gelap-gelap. Emang ada Iya, fasenya sih Om kayaknya. Dulu kayak saya ngerasa emang saya pecinta gelap-gelap juga. Dulu iya, fase-fase masih awal-awal masih Equagenera, lama-lama pindah ke hitaman, terus sekarang pindah iya, ke kristalan. Itu iya. kayaknya ada fase-fasenya orang menyukai jenis tanaman ya. Betul, betul. Cuman, Karena mungkin ya ada betul seperti yang Ibu Mos utarakan tadi, yang ada fase-fasenya. Mungkin setiap waktu itu beda waktu itu, trennya akan sendiri-sendiri ya. Tapi setiap breeder atau orang itu kan mempunyai apa ya, selera ya, betul selera betul. sendiri. Kadang ada yang fanatik ke dark form nih, gitu. Dia fokus ke dark form, ada yang suka ke apa ya, variegata gitu. Jadi suka koleksi kumpulin varigata-varigata, ada yang suka yang serat-seratan atau suka yang produk-produk spesies dari Ecuagenera gitu. Iya sih. Mungkin itu Saya setiap petani juga punya pasar sendiri-sendiri ya. benar. Kalau saya fokus di Dakom juga ada pasarnya sendiri, Betul ada betul. teman-teman petani yang fokus di varigata juga punya pasarnya sendiri. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau mulai jangan khawatir ya. Semuanya Semua pasarnya ya. punya pasar Betul sendiri-sendiri gitu. betul ya ya. Sekarang segmen pasarnya sih sudah menurut saya tuh udah pecah Bervariasi. bervariasi. Jadi orang bisa nggak di tempat situ aja sih. Kita mau Iya. cari kemana aja ya tinggal ngikutin aja Iya, tapi alurnya. lebih asik sih di Indonesia, jadi banyak variasi Bener bener. untuk anthurium itu, dan saya anggap bukan saingan ya, bukan saingan atau apa, karena pasar kita memang beda variasi ya. Karena Iya. saya ya kalau teman-teman mau fokus di dark form atau apa ya monggo silakan, itu buat karya sebagus mungkin itu sebagai buat apa ya, kita bersaing yang sehat ya gitu. Yang sehat. Enggak bukan masalah itu. Iya. Kita belajar untuk Ah, bet- apa ya? Nyeni daun ya hanya ya. iya 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 kan, iya, berkreasi aja, berkreasi ya. berkreasi aja. Kalau Tapi bersaing kayaknya enggak deh. kalau bersaing itu saya anggap itu sah-sah aja ya. Tapi selagi bersaing yang sehat ya Bu, berlomba-lomba buat karya semaksimal mungkin, sebagus mungkin, itu bikin breeder yang lain termotivasi untuk Oh bikin iya yang benar sih. lebih bagus gitu. Iya. Tapi bukan bersaing yang hal yang negatif Iya ya, yang iya iya saling iya. sikut-sikutan atau Sikut-sikut, menjatuhkan sindir-sindiran. sesama yang lain. Ya ya benar-benar. Ya, gitu. Oke, Om Hen, gini, Om Hen kan tahu lah, Om Hen ini kan punya karakter dan apa ya, prinsip lah ya kalau untuk nyilang tuh adalah sukanya tuh bikin suatu produk barunya itu dari mulai SP ke SP ataupun emang sudah ada dari luar negeri, Om silang sendiri dengan tanaman yang udah ada. Bikin produk baru tuh menurut Om Hen tuh
karakternya gimana ya bagusnya ya? Oh iya, ya Yang bikin mungkin hal yang bikin kan kita mau bikin produk baru nih. iya, Bagusnya tuh dari SP ke SP ataupun dari misalnya dari Michelle, Om Silang sama yang ini bikin itu menjadi produk baru juga sih. Cuman iya. bagusnya itu emang dari SP ke SP atau yang seperti kayak gini. Ya mungkin ya bagi Mm-mm. beberapa petani mungkin balik lagi ke yang tadi ya, imajinasi sendiri-sendiri ya Bu Mus. Mm-mm. Tapi menurut saya kalau memang buat belum ada PD untuk nge-branding sendiri, Mm-mm. lebih baik beli yang udah top-topnya lah. Topnya di Mm-mm. pasar, disilang topnya di pasar, jelas hasilnya kan orang menarik gitu, Betul. tertarik untuk beli gitu. ID-nya juga udah, Ah wah ya, udah keren, gimana nih atau iya. gimana gitu ya Terus kan? Oke. mungkin bagi pemula mungkin ragu ya untuk memulai sesuatu beli bahan yang bagus atau yang biasa-biasa aja deh dulu atau yang Mm-mm. ini gitu. Tapi mungkin pandangan saya lebih baik punya satu pot yang bagus, yang topnya di Mm-mm. pasar Mm-mm. daripada punya banyak satu meja rak penuh itu kalah dengan satu pot ini. Oh iya, Nah, paham 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 paham. nanti mungkin dari bahan sekian meja yang banyak di meja itu tapi biasa-biasa, Mm-mm. nanti disilang itu hasilnya kurang bagus. Lebih baik punya satu tapi yang punya karakter atau punya nilai jual ya, atau Hmm. yang untuk dibudidayakan itu Mhm. kedepannya bagus lah. Dan mungkin eh, kalau SP atau karakter yang kayak gimana, saya itu sebagai petani itu saya kan misinya petani ya Bu, Mm-mm. bukan kolektor ya. Jadi sekiranya kita beli harus eh, bukan asal beli gitu. Jadi punya Seleksi ya. seleksi Iya ya. betul. Lebih baik uangnya ditabung, punya target nih mau beli Antrum A gitu. Mm-mm. Lebih baik uang ditabung untuk beli Anturium A itu daripada dijajanin yang receh-recehan atau Oh yang iyalah, apa yang nanggung kurang ya. ya nanggung gitu. Heeh. Jadi nanti Nabung dikit dapat yang bagus ya. ya lebih baik gitu. Bagus harga. Lebih baik punya 5 pohon tapi top-top kan Iya gitu. iya. Itu kan juga bisa personal branding juga kan Benar benar bagi benar. pemula. Kalau Bagus. kita posting yang top-topnya Anturium pasti kan banyak yang ngelirik nih, wah siapa nih, Mm-mm. kok bagus-bagus anturiumnya. Nah, tapi kalau kita ya mohon maaf ya, bukan. Tapi saya juga awal dulu mulai itu bukan pemodal gede, saya juga nabung ya. Untuk mendapatkan satu target saya itu saya butuh waktu lama, harus budidaya, harus Mm-mm. jual, ngumpulin tanaman saya untuk Mm. mendapatkan satu tanaman incaran saya ya. Mm. Jadi saya beli itu selektif banget yang menurutku bagus buat bahan silangan Mm. itu yang aku beli. Jadi beda lagi kalau misi kolektor ya. Kalau Ya. kolektor kan bebas mau semua anturium dibeli Dibeli gitu. suka-suka. Nah, kalau pandangan saya sebagai breeder itu yang bagusnya aja yang saya beli, sekiranya bagus buat silangan aja yang Hmm. aku beli gitu. Nggak semua yang Harus harus punya ya. spesies semua harus aku Jenisnya lengkapin, apa ya ya ya. semua jenis harus aku lengkapin. Nah, itu Hmm. beda misi ya, Ya ya karena ya ya. misi saya bertani gitu. Jadi Hmm. menyilang. Jadi secukupnya Iya. saya ambil poin-poinnya yang sekiranya saya bagus buat silangan aja gitu. Lagian SP juga kayaknya susah ya. SP ke SP tuh bikin hal Eh, baru tuh. Ya maksudnya es, di sana aja jarang ada gitu. iya mungkin Sulit gitu ya. kalau pandangan saya SP SP cross XP juga bagus juga. Karena tapi nggak menutup kemungkinan ya Bu antara Mm-mm. hybrid dengan hybrid itu Mm-mm. nggak kalah bagus Iya benar benar sama benar. SP. Contohnya Dark Phoenix sama X1 itu kan udah hybrid ya, Iya udah hybrid udah benar. hybrid dan Gunayala lah.
Gunayala ya? Ya mungkin Gunayala SB ya? Gunayala SB sama mungkin kayak Dresleri ya. Oh iya Nah, benar. mungkin itu juga karakter yang sangat kuat Oh kan. iya, Itu lebih enak orang ngecerna ya, untuk iya. nge-brandingnya juga enak Gunayala sama Dresleri kayak gitu. Nah, itu kan enak gitu Mm-mm. ngejualnya udah Jelas. udah jelas lah gitu Mm-mm. ID-nya Oh gitu gitu. ya. Ya tinggal selera aja ya Om Iya, ya. tinggal selera. Oke. Gini Om kan banyak ya. Tadi ngedengar Om banyak ada Instagramnya, ada TikToknya, ada websitenya. Iya, Ini udah ya. lama jualan pakai website. Susah nggak sih kalau jualan pakai website? Itu udah awali 3 tahun yang lalu ya. On terus gitu ya. Jadi laptop harus ada notif gitu, ada yang beli gitu. Itu kalau saya Sistemnya. setting ya di website saya itu check outnya langsung ke WhatsApp saya gitu. Oh Jadi gitu. Jadi Om beli websitenya ceritanya dulu. ya karena saya Oh. nggak cuma lulusan SMA ya, jadi eh, nggak paham soal IT. tapi hebat Jadi bisa untuk bisa. menutupi kekurangan saya itu, saya minta bantuan teman saya, Eh, tolong dong buatin. Saya pengen website nih. hmm, Dulu sebelum mungkin sekarang banyak ya yang punya banyak banyak. website ya. Ya. Dulu 3 tahun yang lalu aku coba untuk bangun website saya ya. Hmm, Itu dan terus ya lumayan lah untuk penjualan dari sana. Tapi tergantung promo kita ya di hmm, website. Mungkin kalau promonya kuat ya kita di atas terus ya ya gitu. ya ya. Oh gitu. Jadi mudah ya sebenarnya bikin website. Sekarang daripada Eh, Instagram daripada yang mungkin Iya, soal transaksi sendiri kan kalau orang kita lihat gambar update gitu, cuma di scroll scroll, oh, suka iya kayak di toko hijau toko orang betul jadinya, betul tapi bisa betul lihat di luar negeri kali ya. iya ya Hmm, gitu. Jadi mungkin lebih global ya, apa universal ya mungkin ya universal, gitu. ya. Oh, Gitu. mantap. Jadi tapi ya di website itu ya kita harus punya apa dulu ya branding dulu ya. Hmm, hmm, Karena main di sosmed juga butuh seorang buyer yang belum pernah transaksi sama kita. Kalau kita punya website atau apa itu ya yang bisa, oh ini hmm, profesional lah hmm, gitu, hmm. lebih Oh ya, ya, terlihat profesional ya mungkin ya ya. benar benar benar. Ya, tapi kebanyakan itu saya ngejual lebih efektif di sosmed yang lain ya, Hmm, seperti Instagram atau di TikTok itu lebih kenceng sih, gitu, oh gitu ya. gitu. Berarti di website juga ada kendala nggak sih sebenarnya? Apa sih bugsnya atau apa? Ada nggak sih Ya kalau kita jualan di website? saya kurang paham ya Maintainnya untuk mungkin. kalau maintain saya itu cuma kalau saya sendiri ya untuk Mm-mm. maintain kayak domain atau apa itu Mm-mm. bagian teman saya ya, yang Oh, lebih udah ahli ya. diserahkan ke yang Tapi profesional. kalau untuk update Mm-mm. update foto harga Hmm. atau hapus foto ya stok berapa itu saya Mhm. sendiri sama tim ya, saya sendiri sama tim gitu. Keren. Ya teman-teman bisa juga ya kalau nggak ini message kemana ya Iya. pakai website bisa ya. Gitu ya. Oke Om. Hari ini cara ngobrolnya udah panjang sebenarnya ya. Cuman hari ini aku pengen ada tema belajarnya Om. Pengen ajarin tentang ini ilmu tanaman ala Om Hen. Iya, apa ya kalau ngajarin ini sebenarnya bukan porsi Sharing, saya ya Bu sharing ya. lah, Iya sharing iya aja. iya. Kita sharing Oh, ala ala Om Hen. Jadi ini sebenarnya kita apa ya kan tempat beda-beda. hmm, Nggak harus selalu di sama atau ikutin ya, ini kan cuman betul. garis umumnya aja. Jadi aku tuh pengen nih Om, misalnya nih dari orang dapat eh pertama dulu deh beli tanaman waktu di live sale. Ya. Nah, cari tuh kan ada orang pakai lampu bagi gitu. Nah, buat Oh iya pembelinya itu iya iya gimana sih iya buat iya. cara oh itu tuh emang bagus sebenarnya. Iya 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 iya. Apa sih tipsnya nih, tipsnya? Menurut saya Mm-mm. kalau beli di lab sale lebih baik pastikan dulu sebelum di deal ya Mm-mm. atau yang udah terlanjur deal atau
minta foto siang ya di Oh, bawah sinar matahari. foto siang. Iya. Kan lagi live sawit dia udah ribut-ribut orang-orang pengen wah gimana? Iya, ya tapi Nah, kalau memang kan bisa kelihatan ya, hmm. nggak mungkin ya daun papil itu kayak warnanya, kadang kan ada yang terlihat di kamera itu biru banget gitu. Iya, iya. Logikanya kan nggak ada, Hmm, daun warna biru itu kan nggak ada. iya. Sinusnya, sinusnya gitu Kalau gimana? sinus sih Kelihatannya? kayaknya kelihatan, itu Oh, meskipun disinari biru atau apa itu kan mungkin kalau oranye ya oranye ya. oren-oren, kuning Nah, ke tapi oren. kalau kemerah-merahan kadang itu perhatikan dulu ada lampu natural nggak gitu. Kalau Hmm, saya pribadi kalau lab ya hmm. mungkin pakai lampu biasa sih yang natural. Jadi Orang bisa nggak saya kekecoh ya? jadi saya jual apa adanya. Jadi mungkin kalau nggak sesuai kadang kalau dibeli di Spesijo, Mas datangnya kok kurang cocok, bisa dibalikin Bu. Oh bisa? Iya bisa. Mantap. Jangankan kurang cocok ya, kadang ini tanaman rusak dalam pengiriman ya. Hmm, hmm. Itu saya ganti itu pernah saya ganti satu orang itu sampai 3 kali Buset, tanpa patah? embel-embel mengembalikan tanaman yang udah saya kirim ya. Saya anggap Heeh. itu sebagai permintaan maaf ya, karena saya mengutamakan apa ya, Sampai keinget-inget guys, tiga eh, kali teringatnya sampai sekarang. iya sampai apa mengutamakan silaturahmi ya Iya, daripada iya. ini ya. Nah Hmm, itu bentuk kita bangun kepercayaan kepada teman-teman semuanya hmm. gitu. Jadi eh, dari situ kita bisa dapat saudara di mana-mana gitu. Mantul. Gitu. Jadi gini Om, kalau misalnya orang datang paket nih, misalnya paket, paket, taruh paket. Nah, tanaman di sini ke rumahnya kayak gini, masuknya harus aklimisasi ya? Em, Aklim nggak sih? Atau ya udah, ini kan udah punya Indonesia ya, udah nggak usah aklim. Iya, mungkin ya kalau sesama kita beli di Indo, Heeh, ini sepengalaman saya ya, heeh, sepengalaman saya. Kalau memang dirasa dikorek aja kalau media kurang sesuai sama rawatan kita, langsung kita ganti sama media yang kita yakini cocok di tempat kita sama pola rawatan kita gitu. Jadi hmm, kalau memang media, oh saya rasa udah cocok nih, hmm, diamkan dulu aja sebentar, mungkin disiram B1 atau diguyur air juga cukup. hmm. Kalau memang kondisinya bagus ya nggak usah B1 atau apa, cukup diguyur air, teduhkan dulu mungkin selama 3 hari gitu. Kalau kita dapatkan pengiriman dari pot ya, Hmm. kalau biasanya kan ada untuk Sphagnum. ukuran ya ada paket yang Sphagnum. Nah itu mungkin direndam air selama 2-3 jam ya. Atau kalau memang Pakai kondisi, B1 itu. nah ya pakai Oh, B1 hmm, bisa. Nah, habis itu kita lihat nih kondisinya kalau memang hmm, layu banget, hmm, kita diamkan sampai tanaman itu segar, mungkin hmm, semalaman ya, kalau hmm. semalaman besoknya diganti ke media biasa gitu. Oh, gitu ya, Gitu. ya, ya. Oh, gitu caranya. Itu Hmm, sebatas pengalaman pribadi ya Bu ya, hmm. nggak tahu Iya kan, betulnya. Atau Om Hen kan pasti jajan tanaman juga pasti kan. iya, Ada treatment masuk iya. sini kan ada cara khusus Iya kan pas betul. kayak tadi. Kalau Hmm, mungkin untuk menghindari bakteri atau apa, lebih baik alangkah baiknya kita bersihkan, kita buang media yang lama, hmm. jauhkan dari tempat kita. Jauh, jauh. Kita buang tong sampah Ya, lah ya, gitu. ya, ya, ya. Kita rendam fungi atau bakterisida Hmm, atau sejenisnya lah yang membawa hama. Kadang trip itu nggak sengaja kita beli dari kebun mana, iya benar. itu bisa menyebar ke kebun kita gitu. Hmm, parah itu mah. Nah Itu itu, saya angkat tangan. iya, Pokoknya kalau udah kena mite, aduh, sakit iya, kepala. itulah. Oh gitu ya, oke oke. Om Hen, boleh nggak sih kita belajar tentang media dikit? Boleh, 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 Boleh. boleh, boleh. Oke Tapi, teman-teman, kita mau belajar media sedikit ya, ala-ala kadarnya, iya, ya ala-ala ini di sini. Jadi, yang sesuai di tempat saya ya Bu iya ya. iya Ya menurut saya itu semua media itu bagus sih, iya. tergantung
kita sesuaikan sama pola rawatan kita masing-masing sama daerah kita masing-masing. Ya Nah, teman-teman. mungkin media yang saya pakai untuk saat ini mungkin ya cuma ada Apa ini? ada pakis Pakis, caca ya. pakis cacah. Teman-teman Ya. sediain dulu ya. Kalau ini secara Ini umum ya. di tempat saya ya. Ya, ya. Ini media buat di kebun saya sama pola rawatan saya. Ya, gitu. ini adalah pakis. Ini pakisnya di fermen Om. Nggak usah sih, aku beli langsung. Yang penting kita pilih ya pakisnya yang bagus, yang kelihatan nggak kotor atau apa, Oh, yang gitu masih ya. kelihatan hitam gitu. Oh. Gitu. Kalau emang ada yang coklat-coklat Ada ya, yang kering. coklat kering itu udah kayaknya kurang bagus buat Oh, gitu. ini ya, buat Tanaman. tanaman gitu. Oh. Harusnya yang kayak gini, yang hitam begini. Ya. Apa ini dibasahin Om? Enggak sih, itu fresh dari Oh, hutan fresh. sih. Kalau di tempat saya kan Oke. Bromo. masih deket Iya. daerah yang Oke. banyak pakis ya. Tapi sebenarnya itu dilindungi sih untuk kita Gimana sih? ambil gitu. Kita aja ya nggak apa-apa. Nah, Oh, dikit kok. Oke Om, lanjut. Ini ada apa? pakis Pakis. saja. Lanjut pakai Saya lebih cocok di tempat saya itu pakai humus bambu ya. humus bambu. Oh, Humus bambu. kayaknya humus bambu ini kayaknya tempat-tempat dingin deh, kayak Ciapu. Ya, Cocok yang dingin-dingin. boleh. Tapi kalau Ini panas kayaknya nggak cocok sih. kayaknya di humus ini untuk nyuplai nutrisi ya. Ini buat apa namanya? Humus bambu ya, Humus daun-daun bambu. bambu nih. Reman daun bambu Iya. ya gitu. Ini di sekitar ini banyak pohon bambu. Apakah Iya, itu ngambil dari belakang sini itu. Iya. Karena saya sebagai petani, saya memilih kos yang lebih Iya minim kos ya. dong. Iya, Jadi iya. semua bahan yang tersedia di sekitar saya itu yang saya manfaatkan gitu. Emang harus kayak gitu Om. Aku kata Om, Ya, Om Hans, ya. Pak Hans, kalau mencari media itu kalau bisa jangan nyusahin diri sendiri. Iya, Iya, yang kalau ada masih- aja iya, gitu. iya. Nah, nanti kita sesuaikan dari media tersebut, kita sesuaikan pola rawatan kita Iya, betul. masing-masing. Lanjut, Ada humus daun Apa ini? mahoni sih itu. mahoni. Iya, Ini jarang kita lihat loh di Jakarta, mahoni. pohon mahoni. Tuh. Ini kalau misalnya pakai humus, kita nih di depan rumah ada daun-daun Iya, kering bisa. daun-daun kering bisa sih. Daun-daun kering itu bisa kita kumpulin, kita fermentasi mungkin kali ya? ferment, Cuci atau direbus dulu mungkin ya kalau niat mah ya. Kalau nggak usah lah niat. kalau Biar mungkin, steril, oh Om. iya boleh lah gitu Iya, kalau oke. direbus. Dan ada daun kaliandra sih, tapi ini Kaliandra. udah Oh. agak kurang bagus sih. Sebenarnya agak Daun kaliandra ya. yang utuh ya. Oh. Ini banyak kaliandra yang dominan ke humus-humusan ya. Iya, iya. Sama ada Ini kalau di kota agak susah, guys. Iya, beli aja Iya. nanti. Sama Pasir Malang sih. sama pasir Malang, Iya, pasir pasir khas Malang. Adanya di Iya. mana? Enggak. Tapi pilih yang Carinya? berongga ya, Oh, yang size-nya kan butirannya yang size-nya jangan gede-gede. terlalu halus ya berarti Iya, Om yang ya. teksturnya yang gede-gede biar apa ya? Ah. Biar Oh, fungsinya ngaruh dia ya. Kalau terlalu bubuk. iya nanti Mampetin. ngendap di bawah pot itu makin bikin masalah nanti. Oh, gitu. Gitu. Jadi seenggaknya kita size berapa ya? Yang gede-gede lah gitu. 3 sentian lah ya, 3-4 ah, sentian lah teman-teman itu tuh. sebagai pengganti perlit sih, karena perlit kadang mahal sih. Iya. Iya. Ini untuk skala petani ya teman-teman. Iya, skala petani. Kalau misalnya teman-teman mau pakai perlite boleh Iya, banget. boleh banget. Ya, soalnya Tapi ini kan ini murah. bagus karena apa ya? Saya pernah dengar ini bagus untuk apa, mineral ya, mineral dari alam ya. Karena ini sebenarnya batu pasir yang keluar dari lava ya, lava aliran Gunung Semeru gitu. Tapi ini nggak menyebabkan bakteri kan Om? Enggak, ini kan Kan natural ya. Nah, natural. apa yang natural katanya banyak bakteri, tapi ya balik lagi ya. Ya, nah Perawatan. kalau kita nggak pakai bahan natural, apa semua kan Iya kembali Iya, anturium maksudnya kan kalau pada dasarnya. Kalau perlite kan udah industri gitu ya, Iya. maksudnya jadi
ngapain Oh kita ya, pakai begini gitu, iya, iya, atau apa iya. hidroton, Oh ya, bagus, bagus, bagus. ataupun ya tapi kosnya mahal banget Iya, itu sih, kosnya mahal banget. kosnya Untuk skala petani, kalau oke. mungkin buat koleksi teman-teman pribadi di rumah skala kecil, boleh pakai Boleh ya. media pon atau batu-batuan yang steril. Tapi pada dasarnya balik lagi di habitat aslinya kan aslinya itu Ini ya, di hutan hujan tropis kan, bener. bukan Buatan ya kita. iya, bukan ibarat bukan di padang pasir kan yang berbatu Iya, betul. atau ini. Jadi mereka itu tumbuh di tumbuk-tumbukan remah-remahan hutan hujan tropis ya, hutan Hmm, daun-daun mm. humus ya. Ya, Tapi mungkin teman-teman kembali lagi balik sekarang di modern ya banyak media kayak pon kayak mm. media ala bule ya karena mungkin Ala di sana Jepang, Jepang. ya, Heeh, Jepang, heeh, bule itu heeh. kayak sebenarnya kayak media bonsai ya, Iya, iya. akadama atau apa itu Kadama, ya. iya. Benar. Eh, itu sebenarnya sah-sah aja ya, Iya. tapi ya mungkin saya nggak pakai pon, jadi saya nggak bisa cerita banyak untuk tentang media Mm. pon ya, Benar, untuk benar. perawatan atau apa gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya harus ada sekam sih karena sekamnya Sekam. barusan habis sudah saya campur jadi Oke. sekamnya mentah aja sekam Sekamnya mentah. mentah. Oke. Nah, ada sekam mentah. Sekam mentah itu yang bekas padi ya, teman-teman. Sekam bekas padi itu. Ada sekam yang bakar, ada yang masih gini nih. Iya Kelihatan nggak utuh sih? ya Masih mentah utuh, ya. mentah. Jadi teman-teman bisa sesuaikan. Kalau bedanya kalau yang di yang hitam tuh apa? Yang hitam kan udah sekam bakar Iya ya. udah dibakar tuh Nah bedanya kalau buat ada plus kelihatan. minusnya sih Mm, untuk di mm, ini kan beda-beda apa mm, ya nilai di sini saya nggak paham untuk soal nutrisi atau mm, yang mm, mm. terkandung di situ. Iya. Tapi di minusnya mungkin nanti kalau remahan sekam ini terlalu banyak ngendap di bawah pot, itu juga bermasalah juga. Bermasalah. Oh, Nggak, mendingan yang sekam ini aja iya ya. Oke, betul. lanjut. Nah ini Apalagi? ada perlit sih. Iya. Perlite. Oke, perlite nih teman-teman tuh. Heeh. Saya tuh awalnya nggak suka perlite karena debunya ini bisa masuk ke Iya, paru-paru gitu iya, iya. loh. Ya Tajam cari kan? mungkin, Tajam ya. iya mungkin itu kan mungkin dari bahan batuan ya yang udah Mm-mm. diproses Iya, pembakaran atau apa. benar. Heeh. Cuman teman-teman harus pakai masker. Iya betul betul. Iya, ya kan? Tapi Omong kalau enggak ya? saya pribadi Udah Tarsan sih, jadi Tarsan. Kuat ya. Oke. Om eh, sekarang gini, datang nih. Tadi kan ini media baru nih. Oh, Om, aku baru ya, datang nih media beli tanaman baru. Nah, eh, ternyata kayaknya medianya udah asam. oh ya, Misalnya ya. nih, atau nih apa perlu ganti? Ternyata oh ada nih racikan medianya. Apa aja sih Om yang perlu ini kan tadi diambil Ya, dikasih B1 dulu, didiemin ya, mungkin sejam. Mm-mm, prosesnya kalau kita beli udah asem ya, mm-mm, kita mm-mm, dapatkan media yang udah asem atau kurang mm-mm, sesuai sama kita lah gitu. Wah, mm-mm, kayaknya kurang cocok sama saya kurang srek nih sama mm, media ini gitu. ya, Ya lebih baik semua kita cabut, kita cabut. cuci akar ya, pakai ya mungkin kalau nggak kotor banget, akarnya gampang dibersihin, cukup diguyur di keran ya, di Mm-mm, keran gitu. Tapi hati-hati jangan sampai patah. Habis itu ya kita rendam B1. B1 ya. Habis itu kita pindah ke media yang kita cocok lah gitu, sekiranya Oke. kita cocok gitu. Jadi kita udah selesai direndam nih Ya, pura-puranya ya teman-teman, ya. pura-pura kita main 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 tanam-tanaman nih. Jadi kita harus ngeracik ini Om. Oh, boleh, boleh, Oke, kita boleh. racik teman-teman ya. Eh, Kita agak ke sini mungkin dikit. nggak apa-apa ya kita bawa baskom ini. Oke, Baskom. Kita yang main masak-masakan ya teman-teman. eh, yang Jadi pertama mungkin apa? disekam ya, disekam. Disekam dulu. Oke. Ya, Kita mungkin masuk sekam. basicnya sekam, terus Mm-mm, kita buat poros itu mm-mm. di eh, Ini perbandingannya perlit gimana ya. sih Om? Perbandingannya Eh, semuanya 1:1.
saya biasanya untuk menyesuaikan kita perlit sama sekam sama pasir Malang aja dulu. Mm-mm. Pasir Malang aja dulu. Nah, nanti kalau kita udah sebenarnya diaduk harus pakai alat ya, atau ini ya, kalau saya kan Tarsan ya, Oh, jadi Tarsan. lebih baik kita aduk pakai tangan aja Oke, ya kayak kita gini. aduk. Nah, ini kan udah kelihatan poros ya Bu Mos Poros ya. itu kayak gimana sih? Kayak Eh, gini. ya terlalu poros ya, mungkin kalau udah terlihat terlalu, nah ini kayak poros ya, terlalu ambiar ya. Ambiar ya, Nah, ambiar. kita Ciri-ciri. tambahin nih sekiranya mungkin Heeh, ini seberapa, terus kita racik heeh. daun bambunya Baunya seberapa? seberapa Oh, gitu. nggak usah full ya. Jadi Mm-mm. pelan-pelan kita rasa sekiranya udah cukup lah gitu. Hmm, Terus daun mauninya ya, daun kaliandranya seberapa, sama pakis ya, cacahnya pakai itu caca. seberapa. Nah, Pakai caca boleh nggak sih banyak-banyak? ya kita sesuaikan ya. Kita, mungkin untuk kandungan ini kan menyerap kelembapan ya, Oh, merangsang untuk tumbuh akar itu juga bagus. Tapi kalau kebanyakan juga sesuatu yang mm, kurang bagus ya, oke. gitu. Jadi untuk perbandingannya ya kita sesuaikan ya. Mungkin kalau basicnya Mm, satu sekam, satu perlit, satu pasir Malang itu untuk di tempat saya ya Bu mm, Mas. Catatan ini hanya untuk di tempat saya ya. Satu perlit, satu sekam, satu mm. pasir Malang, habis itu lain-lainnya setengah-setengah aja. Oh, gitu perbandingan satu Gitu. satu satu sih setengah 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 Iya, setengah. gitu. Ya, ya, ya. Jadi Oke. kita Diaduk. rasa diaduk. Jika kita mungkin wah ini kayaknya pakisnya kurang nih. Nah, Mm, kita tambah pakis nih gitu. mm. Om, ini perlu kasih pupuk lagi nggak sih di dalam atau pakai apa ya? Apa Biasanya ema apa? E4 empat. Nah. itu kan cuma buat fermentasi ya Bu Mos. Oh, Mungkin untuk mencegah hama yang biasanya dikandung dari sekam padi, mm-mm. itu aku biasanya pakai diasenon. Iya, Diasenon, diasenon diasenon. teman-teman. Bisa langsung langsung dimasukin. Iya, ditabur aja, Oh, dicampur heeh. diasenon atau enggak furadan ya, Furadan, furadan furadan gitu. gampang yang dicari Ya, ya. Namanya agak familiar kalau ya furadan. Diasenon furadan agak kurang. itu bagus sih untuk mencegah hama-hama yang ada Teman-teman, di aku pakai topi dari OVN. topi paranet ya kata Topi temen-temen. petani, oke. Jadi kita Iya, tambah pakai furadan. Udah ya, cukup ya. Itu kadarnya cukupin aja, sesuaikan iya aja lah kita ya. sesuaikan aja Oh, sekiranya komposisinya seberapa, oke. Berarti sekiranya ini udah berarti kayak gini, rasa udah di ya gini dirasa. biar gitu ya. Nah, kalau memang wah ini terlalu banyak, terlalu poros nih, saya pengen buat indukan ya. Kalau Heeh. indukan kan beda untuk produksi ya. Karena harus menyuplai nutrisi Lebih lebih banyak. banyak kan untuk Oh, berproduksi buah. Nah, ini kita kasih kohe, oh kohe. kohe Heeh. boleh kohe Ini atau buat pupuk kandang ini ya. buat skala petani ya. Kalau di rumah kohe kayaknya. Iya, Bau kayaknya nggak sih? Bau nggak sih? kalau kowe Hah? yang udah kering sih nggak Oh, berbau enggak sih. ya. Ya, ya, Mungkin pakai pupuk-pupuk nggak. kimia kali ya. Itu Mm-mm. boleh Mm-mm. pupuk-pupuk kimia boleh. Nah, Mm. mungkin yang penting ya balik lagi logikanya kan anthurium ini tumbuh di hutan Panama itu kan bukan mungkin Mm-mm. ya Mm-mm. kita sesuaikan sama habitat aslinya lah Ya, gitu. ya, ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi gini udah hasilnya dapet. Ya, Dari kalau memang dirasa kurang humusnya kita tambah. tambahin lagi gitu. Oke. Dari sini ke pot di bawahnya harus dikasih batu-batuan nggak sih? Maksudnya biar Kadang atau pakai kawat gitu biar nggak kadang itu kalau pot yang gede itu saya suka pakai pasir Malang sih di bawahnya paling bawah. yang gede-gede. Iya gitu. Oh, Jadi takutnya kan kalau terlalu halus mampet kata Omen ya ya kan? kalau yang gede-gede ya, yang Iya, iya, kalau yang kecil-kecil kan otomatis mampet itu. iya. Coba itu Nah, ada pot kosong. ya. Tanamannya mana? Oh Ambil ya aja ya di ya. sini ya, gak apa-apa. Ambil aja dari sini mungkin ya. Kalau ibarat kita bikin eh, apa tanaman dirasa kurang Nah, kurang sesuai ya. sama
yang kita pola rawatan kita lebih Mm-mm. baik kita ganti lah, kita Medianya ya. cuci akar dulu ya. Mm-mm. Sebenarnya nanti mungkin teman-teman bisa dicuci dulu semua, Mm. kita bersihin akar-akar yang Ini busuk akarnya masih kita. sehat ya, putih-putih ya. Akar sehat putih-putih dong, Om. Iya betul, ini contoh akar yang sehat. Nah Mm. karena ya itu kita, sebenarnya saya rasa semua media itu bagus, Mm. baik pon atau organik Mm-mm. atau yang dari apapun itu, Mm-mm. semuanya bagus tergantung pola rawatan kita Mm. masing-masing sama daerah kita masing-masing ya, Mhm. kurang lebih seperti itu. Nah habis dicuci itu ya kita rendam ya, rendam Mm. B1 dulu, mungkin kalau tanamannya masih sehat atau nggak bermasalah atau layu atau apa itu mungkin kita rendam 15 menit lah. Kalau Mm. memang dirasa waduh lemes banget nih tanamanku, Nggak kita usah. biarin Mm-mm. sampai semalaman lah gitu mungkin. Ya, oke. Udah selesai, teman-teman bersih, masukin medianya yang Ya tadi racik. gitu. Harus di tengah ya, Om? Iya sih harus Harus di tengah. tengah. Jadi nanam Kadang-kadang anthurium itu saya kadang-kadang suka ke pinggir dikit. jangankan Bu Mos ya, saya aja gitu, saya sering Oh, gitu. gitu. Ya, Kadang saya ya kadang suka nggak kita di agak pinggir pot, kurang harusnya center itu gitu. pakai sarung tangan ya teman-teman, jangan langsung kayak gini ya Iya. baiknya. Tapi kalau yang udah, tapi nanamnya nggak usah diteken Oh, atau di tok 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 gitu ya. ya mungkin kita hentakin gini. Oh. Ini kan udah padat sendiri. Nanti kalau kita tekan ada akar yang patah atau apa, jadi kan kurang bagus untuk pertumbuhan Oh, tanaman gitu. jangan sampai ya. Ya, Kalau jadi ditekan-tekan jadi harus ditok-tok gitu ya. ya, jadi Oh. nggak usah ditekan-tekan. Sekiranya kurang media, tambahin media gitu. Nah, langsung aja kita tekan-tekan gini udah selesai. merapat ya. Nah, kayak Merapat gini sendiri. langsung siram, langsung B1 lagi. Nggak usah B1 lagi. Mungkin B1 lagi boleh, langsung diamkan di tempat yang teduh lah. Oh. Oh, biasanya ya, kalau saya Iya. nih udah nyampe ada bonggol caca dulu. Oh iya, 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 iya. Iya sih, saya dulu juga begitu sih. Ketahuan. Saya juga dulu itu suka caca-caca ya Bu Mos ya. Hmm. Suka caca-caca, jadi teman-teman itu belinya lebih baik itu harus selektif ya. Lebih baik beli tanaman yang top-topnya di pasar saat ini. Kalau memang misinya untuk apa, dari pemula yang pemodal kecil seperti saya dulu ya ngawalinya, Ya. itu lebih baik uang ditabung, belikan yang top-topnya di pasar. Nah itu dari situ split dulu, Buat cadangan ya? Buat sisakan cadangan bonggol. kan itu? Ya, Ya sisakan antara bonggol. kalau takutnya mati ada cadangan dong. Nah ini buat pemula yang mau pemodal kecil Bu Mos, jadi yang ujungnya itu dijual Oh, gitu. lagi. Kita kan punya satu bonggol nih. Iya. Nah anggap itu bonggol itu udah bonus lah. Yang penting ujungnya udah balik modal. Belikan yang topnya lagi, cutting lagi, sisakan bonggol. Nah begitu berjalan terus, nanti kita punya tanpa terasa itu punya banyak anthurium yang top-topnya di pasar. Gitu. Jangan jajan sembarangan mungkin ya. Mungkin kalau lihat di live atau apa pengen itu, atau ya bukan saya ngelarang untuk apa ya jajan. Iya, yang penting sekiranya bagus ya, sekiranya bagus, meskipun nggak top, yang penting kita sekiranya bagus. Wah ini target saya pengen punya ini nih gitu. Buat silangan nanti ke depannya ini. Jadi tapi modal saya kurang nih, jadi lebih baik ditabung dulu untuk target satu tanaman tersebut gitu. Begitu, jangan paksain ya. Iya. Ya, harus nabung. Oke, sama kok saya juga kayak gitu. Iya. Oke Om, next project apa? Untuk next project saya nggak ada gambaran sih Bu Mos, untuk kedepannya seperti apa kita juga nggak tahu. Tapi mungkin saya seperti yang saya katakan dulu, mungkin cari imajinasi dulu ya, yang beda dari di Yang pasar lain, saat iya, ini gitu. Jadi lebih enak jual yang beda,
nggak ada saingan kan, kalau Betul, beda itu nggak ada betul. saingan. Entah kita kasih harga berapa, mau kita jual kemana itu kan jadi nggak ada saingan gitu. Betul, Jadi betul. kalau udah ada nih gitu di pasar, petani A, B, C, D udah punya silangan ini, kita harus bersaing di pasar itu Ya, jadinya. intinya mah punya karakter Punya karakter masing-masing. masing-masing. Tiap petani itu punya karakter Betul. masing-masing untuk ya Iya. syukur-syukur bisa diterima di customer Di di pasar pasar gitu gitu. ya. Iya. Apalagi ya, tadi tips udah, satu lagi apa ya? Suatu saat Iya. mau bagaimana ini? Apa Eh, meneruskan tetap ijoan atau gimana Om Hen? Ya mungkin karena dari saya ini dibesarkan dari tanaman ya, mungkin saya nggak jauh-jauh dari tanaman, nggak terlepas dari tanaman. Meskipun di luar tanaman saya sendiri juga punya ada usaha, beberapa usaha yang lain ya selain di tanaman. Tapi mungkin di luar antorium ada landscape, ada ya bikin-bikin relief, kolam, koi itu kan udah basic saya ya. Ya, Jadi benar-benar. teman-teman juga bisa ya, tapi mungkin jarang saya expose ya karena saya kurang fokus di landscape. Mungkin ke adik saya ya yang fokus ke landscape. Tapi Tinggal saya hubungin, juga tapi masih, hubungin langsung iya, spasi hijau dong. iya. Ya, Tapi ya. saya juga beberapa kali kangen nih mungkin ngerjakan landscape Landscape, lagi, oke. jadi saya kerjakan sendiri, saya vakum di antorium dulu gitu kadang gitu. Dan ya ada pengen lah bertani ya, karena saya tinggal di desa itu nggak lepas dari pertanian ya. Ya masa tua saya mungkin saya habiskan bertani mungkin Bertani. ya. Bertani, berkebun ya, nanti pengen Ya, terus kalau saya main ke sini untuk healing ke sini, ya, healing ke Om ya Hen. mungkin nanam tomat, cabe kayak gitulah. Asik kayaknya. Asik-asik, Jadi oke. apa ya, sebagai di antorium ini saya menikmati cuma hobi aja sih Bu Bos. Bukan saya pengen kayak gimana kayak gimana. Saya itu jarang kemana-mana Bu Bos, karena orangnya juga apa ya, nggak nyaman di keramaian ya. Saya karena Introvert gas. orangnya itu Oke. Tarzan ya, Tarzan, oke. habitatnya Di mungkin hutan. mainnya kalau nggak ke hutan, ke sungai, Ke ke laut sungai. lah gitu. Karena Iya, hobi saya menyelamatkan mancing, ikan yang tenggelam. enggak. Ya itu. Jadi saya di tanaman ini saya hanya hobi, menikmati dan nggak butuh apa ya, sesuatu yang mungkin bagi beberapa yang main di tanaman itu pengen yang seseorang yang butuh validasi lah gitu. Iya. Tapi menurut saya ini nggak, untuk saat ini nggak butuh kayak kayak gitu ya. Saya cuma ya bertani, jualan kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku bikin yang lebih bagus lagi yang diterima di pasar gitu. Jadi nggak usah apa ya, mungkin bersaing yang bagus ya untuk sebuah karya. Kalau mungkin saling menjatuhkan atau apa, itu kayak saya rasa itu nggak masuk lah Udah nggak zamannya lagi lah. sama Nggak zamannya pikiran. lagi. Ya, kalau lihat-lihat cerita kayak gitu itu saya ketawa, lihat ke belakang-belakang itu banyak sih yang nanti pasti bagi teman-teman pasti ngelewati Fase-fase itu ya. fase-fase itu drama. Tapi kalau udah ngelewati terus ada semacam kayak itu, wah ini udah kelewat, udah dulu jadi kayak ketawa gitu, Iya, udah iya benar. wah bukan, itu udah aku lewati, itu masa-masa itu udah aku lewati. Itu bukan saya yang dulu gitu. Jadi kalau denger atau lihat itu ada semacam ya drama di tanaman, itu ketawa sendiri aja. Dan saya itu nggak ambil pusing ya Iya, iya, orangnya, iya, dari iya. dulu itu meskipun orang ngomong apa atau apa tentang saya ya, baik plus minus ya,
saya itu kan orangnya cuek ya Bu Mm-mm. Mos ya. Saya nggak tahu di luar itu karena saya jarang kemana-mana ya. Mhm. Di luar saya itu gambarannya seperti apa atau Mhm. apa itu Mhm. saya nggak buta sama sekali. Mhm. Jadi saya hanya fokus menikmati hobi saya berkebun ya karena membutuhkan apa sebagai petani itu harus menjaga rasa kan Iya. biar pikiran kita terfokus sama hal-hal yang positif aja gitu. Gitu. Oke, oke. Oke lah. Banyak terinspirasi. Wah, ya enggak juga ya. Oke lah gitu aja paling makasih banyak Om Hen Eh, sharingnya ya banyak sama-sama Bu banget Mos, udah. tapi ya saya tekankan lagi ya Mhm. mungkin apa yang saya sampaikan di YouTube Bu Mos ya jangan ditelan mentah-mentah ya, Iya dong. dicerna lagi. Ditonton dong. Iya, yang jelas ditonton ya, Ya. di-subscribe juga. Mm-mm. eh, jadi apa yang saya utarakan itu Mm. jangan ditelan mentah-mentah, karena Iya, di sini betul. saya tekankan lagi, saya ini bukan ahli botani, Iya. cuma hanya berbagi sebatas Mm. pengalaman pribadi aja. Jadi Oke. entah baik benar atau buruknya atau benar salahnya Mm. itu saya Mm. nggak tahu ya karena ini hanya sebatas pengalaman saya pribadi yang saya bagi ke teman-teman semua. Mantap. Jadi saya bukan sekolah botani, hanya sebatas petani ya. Iya, Jadi iya, iya, iya. mohon dimaklumi kalau ada salah-salah yang aku sampaikan. Oke. Sama-sama belajar Om. Iya, Ya. Itu aja paling teman-teman makasih Om ilmunya iya sedikit tapi sama-sama. banyak Om yang menanyakan cara-caranya. Jadi kita sesuaikan ya Om ya. Iya, Oke. Oke kita Om. sesuaikan sama daerah masing-masing. Betul, Oke. betul, betul. Oke Om, sehat selalu. Mudah-mudahan kita tunggu hybrid yang bagus lagi, Siap-siap, Mas. bisa booming lagi. Amin, amin. Ya mudah-mudahan. Keluar-keluar lah dikit-dikit Ya, gitu, biar amin. orang spesies hijau tuh mana? Halo, halo gitu. Ya, oke gitu Ya aja. Mm-mm. mungkin penutup ya. Mm-mm. Saya itu lebih baik karya saya yang dikenal lah daripada banyak dikenal orang itu semakin dikenal itu semakin sulit nanti pola pikir kita itu. Iya, 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 Ya benar-benar. gitu. Oke lah gitu aja teman-teman. Jangan lupa komen dan like dan subscribe-nya. Dan kalau udah nonton, tag-tag kita berdua ya. Oke, Oke. jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dukung terus ya biar Bu Mos terus berkembang ya channelnya biar Amin, makasih. menginspirasi banyak Iya, ya makasih teman-teman yang banyak. lain gitu. Om sehat-sehat, salam buat keluarga, salam buat tante Ya, juga sama anak-anak sama terima kasih ya Bu ibu. Mos sudah Ya, makasih. mampir ke sini. Ya, Gitu. sehat-sehat. Kita tutup aja. Bye-bye Oke. semuanya.